Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ade Wahyudin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Oke, kali ini kita akan belajar tentang algoritma. Apa itu algoritma? Bagaimana sejarahnya dan bagaimana cara penerapannya? Sejarah algoritma. Asal kata algoritma sendiri berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis buku berjudul Rules of Retractation and Reduction yang diterbitkan pada tahun 825 Masehi. Kata algoritmi dibaca orang Barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma. Algoritma diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Sedangkan logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Definisi algoritma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dapat juga diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam ilmu komputer, algoritma adalah suatu set instruksi atau formula yang berisi langkah-langkah untuk pemecahan masalah atau problem solving. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Oke, berikutnya, tujuan belajar algoritma dan logika. Tujuan dari belajar logika dan algoritma adalah agar dapat membiasakan diri melakukan sesuatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibanding menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Dasar penyusunan algoritma. Ada 5 hal atau ciri yang perlu diperhatikan dalam menyusun algoritma, yaitu pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, algoritma memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu, yaitu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output atau juga kondisi akhir. Dan yang terakhir, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Itulah 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun algoritma. Penulisan algoritma. Dalam penulisan algoritma tidak ada aturan baku terkait penulisan. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu yang pertama, kalimat deskriptif, dan yang kedua itu flowchart atau diagram alur. Sekarang kita bahas kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilakukan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau sehari-hari. Tidak ada aturan baku dalam penulisan notasi deskriptif sehingga setiap orang dapat menuliskan aturan algoritmanya sendiri. Kelebihan dan kekurangan kalimat deskriptif. Oke, kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, cocok untuk menuliskan algoritma yang pendek.
Yang kedua, tidak ada aturan baku. Yang ketiga, menggunakan bahasa natural atau sehari-hari. Nah, ini adalah kelebihan kalimat deskriptif. Sekarang kekurangannya. Yang pertama, sulit diterjemahkan dalam bahasa pemrograman atau coding. Dan yang terakhir itu adalah kurang efektif. Ini adalah kelebihan dan kekurangan kalimat deskriptif. Oke, berikut kita akan bahas flowchart atau diagram alir. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart adalah penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan diagram atau bagan alur yang memperlihatkan urutan dan langkah-langkah suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna. Simbol-simbol flowchart yang biasa dipakai adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Oke, simbol flowchart. Yang pertama, flow direction symbol atau simbol penghubung alur. Berikut adalah gambar dari simbol. Nah, simbol yang sering digunakan itu adalah simbol arus yang pertama, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang kedua, processing simbol. Nah, ini berikut adalah gambar-gambar dari processing simbol. Dan yang terakhir, input-output simbol atau simbol input-output. Nah, ini gambar-gambarnya. Kalian bisa perhatikan. Kelebihan dan kekurangan flowchart. Yang pertama, mudah digunakan dan dipahami dalam melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Yang kedua, kurang efektif untuk penulisan algoritma yang panjang karena akan menghabiskan banyak tempat. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Oke, bagaimana contoh ilustrasi dari sebuah masalah penyelesaiannya menggunakan algoritma itu? Yang pertama, misal ilustrasi yang akan kita gunakan adalah menganalisisan sebuah masalah atau persoalan ketika kita ingin makan. Kita harus menganalisa atau membuat kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan kegiatan saat akan makan. Secara sederhana, analisa aktivitas makan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, masalah atau persoalan aktivitas makan. Bila ingin makan, tentunya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kebersihan terjaga. Lalu, siapkan peralatan seperti piring, sendok, dan juga garpu. Kemudian, ambil nasi, taruh nasi di atas piring. Kemudian, ambil lauk dan taruh lauk di atas nasi. Lalu, ambil air minum di gelas. Kemudian, membaca doa sebelum makan. Lalu, aktivitas makan dimulai. Setelah selesai makan, baca doa setelah makan. Jika sudah, aktivitas akhir adalah cuci peralatan makan. Itu adalah masalah atau persoalan dalam aktivitas makan. Nah, selanjutnya kita dapat menulis algoritma atau instruksi langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan aktivitas makan. Dalam penulisan algoritma, dengan menerapkan dasar penyusunan algoritma. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif atau bahasa naturalnya. Pertama, kita mulai. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, siap peralatan. Yang keempat, ambil nasi, taruh nasi di atas piring. Yang kelima, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Yang keenam, ambil air minum di gelas. Yang ketujuh, membaca doa sebelum makan. Yang kedelapan, makan. Yang kesembilan, selesai makan. Yang kesepuluh, cuci peralatan. Dan selesai. Itu adalah kalimat deskriptif dari kegiatan makan. Berikutnya, bagaimana flowchart-nya? Yang pertama sama, mulai.
Lalu siapkan peralatan, piring, sendok, garpu. Kemudian ambil nasi dan taruh nasi di atas piring. Kemudian ambil lauk dan taruh lauk di atas nasi. Kemudian ambil air minum di gelas. Lalu kemudian membaca doa sebelum makan. Lalu dilanjutkan lagi. Nah, karena nggak cukup di papan tulis, kita lanjutkannya di pinggir. Harusnya kan ke bawah. Kemudian makan. Selesai makan, baca doa. Lalu cuci peralatan makan. Selesai. Nah, itu adalah alur flowchart-nya. Begitulah penjelasan tentang algoritma. Bagaimana itu algoritma dan cara penerapan. Sekian dari untuk pelajaran Bapak hari ini. Assalamualaikum.